Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Ya, suara saya cukup jelas didengarnya? Jelas. Ya, diharapin sama-sama interaktif ya, biar bisa ada diskusi. Kita mulai. Oke, kita masuk ke nomor 1. Ya, relatif gampang nih ya. R dibagi S sama dengan 5. Berapa R-nya? Pada saat S-nya 2,2. Ya, silakan. S-nya naik ke atas ya. Jadi R itu 5 kali S. 11. Ya, 11 ya. Jadi R kali S ini berarti 5 dikali 2,2. Oke, 10 tambah 1 ya. 11. Ya, ada yang kurang jelas? Oke. Udah Pak, jelas Pak. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya, dari grafik pertidasaman yang penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Ya. Yang diarsir yang ini, di atas garis ya. Oke, ini yang keempat ya. Masih ingat caranya? Ingat persamaan garis lurus yang melalui 2 titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X. Masih ingat? Yang di titik potong dengan sumbu Y itu A jadi koefisien X. Yang koefisien titik potong dengan sumbu X jadi koefisien Y ya. Lalu kita kalikan A dan B-nya. Itu persamaan garisnya. Ada yang dapat? Di sini titik potong di sumbu Y-nya ada min 3 ya, berarti minus 3X. Lalu koefisien titik potong di sumbu X-nya 4 jadi plus 4Y. Min 3 dikali 4 jadi min 12 ya. Nah, pilihan gandanya min 3X plus 4Y yang ini ya. Betul nggak? Tanda pertidaksamaan lebih kecil. Ayo, bareng-bareng. Boleh disubstitusi titik 0,0 ya. Berarti ini kan 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Apakah 0 lebih kecil dari min 12? Enggak. Enggak ya, harusnya lebih besar ya. Jadi yang A bukan. Nah, kalau pertidaksamaan ini harusnya lebih besar tadi ya. Kita kali negatif semua ya. Kita kali negatif semua jadi apa? 3X. Jadi semua tandanya berubah. 3X min 4Y. Lalu min 12-nya jadi plus 12. Nah, ingat tanda pertidaksamaan kalau kita kali atau bagi dengan bilangan negatif berubah ya. Lebih besar jadi lebih kecil. Jadi jawabannya yang mana? 3X min 4Y lebih kecil 12. C ya? Hah? C ya? Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Ini, Pak. Enggak ya. Lanjut kita. Akar dari 1/36 dikurang 1/100. Gimana ngerjainnya? Dibagi 900 Pak. Sesuai nggak? Dibikin 900 ya? Pecahannya? KPK-nya 900 boleh ya. Iya Pak. Oke. 900 bagi 36. 25 Pak. 5. Hah? 25, Hasilnya? 25 ya. Terus dikurang 900 dikurang 100. Dibagi 100, 9 ya. 25 kurang 9. 16 dibagi 900. Nah, akarnya dari 16. 4. 4.
akarnya 900. X itu 30 ya. 30. Kita sederhanakan sama-sama kelipatan 2. Kita bagi 2. 2 per 15 ya. Jadi jawabnya adalah yang A. Nah, 900 ini kan KPK ya. Kalau agak ribet, kalau yang cepat ngitungnya nggak apa-apa langsung 900 ya. Kalau yang agak ribet, kamu kaliin aja langsung ya. Jadi 36 kali 100 itu 3.600. Nah, tinggal kali silang aja 100 kali 1. Ya, 100 dikurang 36 ya. Ini ntar hasilnya sama aja. Cuman maksudnya nyari 3.600 lebih gampang ya. Ada yang tanya? burungnya besar membangun simple private nest. Nggak ada. Jadi burung yang besar itu membuat sarangnya yang Lanjut ya. Oke. 1 per X ditambah 1 per Y dibagi XY. Oke, caranya gimana nih? Gimana caranya? Yang B. Yang delta apa bravo? Bravo. Bravo. Oke, gimana caranya? Yang di atas pembilangnya kita samain penyebut ya. Jadi kali silang aja ya. Y tambah X ya. Yang pembilang kan jadi XY ya. Ini kita kalikan terus kali silang X tambah Y atau Y tambah X. Jadi X tambah Y dibagi penyebutnya ini XY. Ya. Tinggal XY-nya turun ke bawah ya. Jadi X tambah Y dibagi XY kali XY jadi XY kuadrat. Ya, betul B ya. Mantap. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Ini yang speaker pada nggak dihidupin, tapi masih pada aktif ya? Ya, Pak. Iya. Oke, nomor berikutnya. Di antara sistem pertidasamaan linear di bawah yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran keempat, ya, tidak berada di kuadran keempat. Kita ingat sistem koordinat, kuadran 1 tuh yang ini ya, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Kalau tidak berada di kuadran keempat, berarti selain kuadran keempat 1, 2, 3. Berarti persamaan garisnya itu di kuadran 1, 2, 3 ya. Nah, karena ini pertidaksamaan, berarti ada yang diarsir di atas atau di bawah. Ya. Kalau yang diarsir di bawah, nanti ada di daerah kuadran keempat. Berarti kalau selain kuadran keempat, dia diarsirnya di bagian atas. Ya. Ada yang udah dapat jawabannya? Mode mirip-mirip kayak tadi ya. Lihat titik potongnya ini kan di sumbu Y-nya positif. Sumbu X-nya negatif. Ya. Ini negatif. Berarti ingat, koefisien Y dulu ya. Ini kan positif ya. Misalnya A deh. AX ditambah, ini negatif nih ntar ya. Jadi negatif berapa Y ya. Hasilnya A kali B ya. Lihat pilihan gandanya. Dilihat pilihan gandanya. Mana yang mungkin? Kan tadi X, Y-nya ya. Di sini positif, sini negatif. Udah pasti pilihannya berbeda tanda antara koefisien X dan koefisien Y-nya ya. Nggak mungkin sama tandanya. Jadi C, D, E udah pasti salah ya. Tinggal mana yang mungkin? Halo? Putus ya? Kok aneh nih? Yang A. Ya, Pak. Bukan, Pak. Betul. Yang A. Coba kita lihat 3X min 4Y. Kan kalau di awal kan kita tinggal dikali ya. 3 dikali 4 min 12. Cuma karena di sebelah kiri tanda sama dengan, berarti ini kita pindahkan ke kiri jadi beda. Berubah tanda ya. Jadi plus 12. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya. Kecuali kalau konstantanya ada di sebelah kanan. Ya. Kalau konstanta di sebelah kanan itu ntar jadi negatif. Cuma karena konstantanya ada di sebelah kiri tanda pertidaksamaan, dia pindah ruas. Ya.
Jadi jawaban yang benar yang B. Ada yang tanya? Kalau menentukan daerah yang diarsir ini lebih besar atau lebih kecil, gimana caranya? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ada yang salah satu. Ya, biasanya dia masukin titik misalnya 0,0 ya. 0,0 kan di luar pertidaksamaan nih ya. Yang paling gampang titik masukin 0,0. 0,0 di luar yang daerah yang diarsir. Ini kan 0 ya. 12 itu terhadap 0 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar, tapi si 0,0 kan bukan di daerah arsir, berarti lawannya ya jadi lebih kecil. Nah, kebanyakan memasukkan satu titik yang gampang ya. Atau bisa juga cara lain ya. Cara lain kita lihat koefisien Y-nya ya di sini, koefisien Y-nya. Nah, kalau koefisien Y-nya itu positif ya. Kalau koefisien Y-nya positif, daerah di atas itu kalau yang diarsir di atas itu lebih besar. Kalau yang diarsir di bawah lebih kecil. Kebalikannya, kalau kayak soal ini kan Y-nya negatif nih, min 4 ya. Kalau Y-nya negatif, yang di atas itu lebih kecil kebalikannya ya. Berpikirnya negatif, di atas lebih kecil, bawah lebih besar. Gitu ya. Ini lebih gampang, kita nggak perlu masukin titiknya lagi. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak, lanjut ya. Oke, berikutnya. Luas daerah yang diarsir pada gambar. Ya, silakan. Ada yang punya ide? Pindahin aja yang diarsir, pindahin ke sini ya. 1/4 lingkaran. Yes. Iya. Betul. Oke, luasnya jadi 1/4 luas lingkaran ya. Luas lingkaran apa rumusnya? 1/4 kali Pi R. kali R. R kuadrat ya. R-nya berapa? 5. Oke, jadi dikali 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat 25 ya. Dikali 1/4 jadi 25/4. Jadi jawabannya yang mana? D. Yang D ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut ya. Berikutnya, berapakah nilai P tambah Q tambah R dibagi R? Jika diketahui P per 3 sama dengan Q per 4 sama dengan R per 7. Nah, gimana nih ngerjain ini? Ayo, silakan. Gimana caranya? Ini aja dulu yang diurai nih ya, sebelah kirinya. Kan kita bisa pisahkan ya. P per R ditambah Q per R ditambah R per R ya. Nah, ini berapa nih? Nilai ini masing-masing kamu lihat yang diketahuinya ya. Ayo, silakan. Berapa P per R? Berapa P per R-nya? Yang ada huruf P sama R kan yang ini ya. Yang pertama sama yang paling kanan ya. Tinggal tukar tempat aja R sama 3-nya ya. 3 per 7 ya. Ya, sip. Dengan cara yang sama, Q per R berarti ini nih ya. Berarti Q per R-nya berapa? 4/7. Yep, 4/7 ya. Sedangkan R bagi R, 1 kan? Iya. Jadi hasilnya berapa? 14/7. 14. 2. Iya. Iya. 3/7 tambah 4/7 itu 1 ya. 1 tambah 1, 2. Iya betul, 14/7 atau 2 ya. Ini 1. Oke, mantap. Ya, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya. Nilai dari 24 kuadrat dikurang 23 kuadrat tambah 22 kuadrat dikurang 21 kuadrat. Dan seterusnya sampai
2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ayo, idenya gimana nih ngerjain soal kayak gini? Ada yang udah pernah ngerjain soal model seperti ini? Gimana idenya? Oke, ingat rumus dasar. Kalau A kuadrat dikurang B kuadrat itu apa diuraiannya? Jadi apa? 300. 300. Wis, mantap. Gimana dapat 300? NN plus 1 per 2. Apa? NN? N Apa dikali N plus 1 per 2. Begitu? Hah? Iya. Iya. Wis, mantap nih. N-nya berapa? 24. 24. 24 dikali 25 per 2 gitu ya. Ini jadi 12 kali 25, 300. Ini udah hafal ya? Udah pernah dapat juga kayak gini, kamu dapat rumus ini ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau rumus kita nggak tahu, kita main coba. A kuadrat dikurang B kuadrat gimana caranya? Ya, rumus biasa. A plus B kali A min B ya. Nah, kita coba lihat yang paling belakang nih ya. 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Kan semua selisihnya 1 nih ya. Plus negatif selisih 1 kan ya. Selisih 1 berarti ini bisa diabain ntar ya. Untuk yang soal ini dicoretnya ya. Jadi tinggal dijumlahin aja ya. 24 tambah 23 jadi 47. 22 tambah 21, 43. Dan seterusnya yang terakhir ini 2 tambah 1, 3. 4 tambah 3, 7. Kalau di sini ntar ada 6 sama 5 ya. 6 kuadrat, 5 kuadrat. 6 tambah 5, 11 ya. Nah, kalau lihat dari belakang, bedanya berapa nih? Bedanya 4 ya. Jadi ini kan barisan aritmatika nih ya. Barisan aritmatika yang bedanya 4. Ya. Kita menghitung jumlah bilangan barisan aritmatika yang bedanya 4. Suku pertamanya ada, suku terakhirnya ada. Ya. Ingat kalau barisan aritmatika, N per 2, A plus UN ya kan. Suku pertama ditambah suku terakhir. Suku pertama ada, suku terakhir ada, N-nya tapi belum ada. Berapa 47-nya nih? N-nya berapa? Oke, bisa kita hitung N itu 47 dikurang suku pertamanya, dibagi karena bedanya 4, nah ditambah 1. Ya. 47 kurang 3, 44 dibagi 4, 11. 11 tambah 1 itu 12 ya. Jadi pakai rumus yang ini, bisa jadi N per 2, 12 per 2, ya. Suku pertamanya 3 ditambah 47 ya. Ini 12 bagi 2, 6. 3 tambah 47, 50 ya. 300. Ya, tadi oke ya, jawabannya 300. Kalau udah hafal rumus ini lebih bagus ya. Kalau lupa bisa manual ya. Akhirnya dapetnya sama juga. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Perhatikan gambar. Jika sudut dalam derajat, maka nilai X tambah Y tambah Z-nya berapa? Ya, gimana nih caranya nih? Yang segitiga kecil sama kaki. Segitiga kecil sama kaki. Dari mana tahu sama kakinya? Oh iya, tahu. Anggap aja ini Kelihatan misalnya A sama B deh misalnya ya. Jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. 180. Ya, berarti A tambah B tambah 130. Tambah 130 sama dengan 180 ya. Berarti A tambah B-nya berapa derajat? 50. Yep, betul. Sekarang yang segitiga besar. Sama kan jumlah sudutnya 180 juga kan? Berarti kan X ditambah yang sudut yang ini. Ya. Y tambah A. Terus tambah sudut yang ini nih. Z tambah B ya. 180. Nah tadi kan A tambah B-nya 50 kan? Ya nggak? Berarti sisanya. Wis, apa? Jawabannya apa? X tambah Y tambah Z
ini A tambah B-nya pindah ke kanan ya. 130. Yoi, betul ya. Nanti kalau udah paham ini, kalau ketemu soal kayak gini langsung dapat aja ya. X tambah Y tambah Z, udah pasti yang ini jawabannya ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jika X sama dengan 2Y dan Y sama dengan 1, maka nilai dari 4X kuadrat min 2X kali Y tambah 2X kali 3Y per XY. Ini gimana caranya? Ayo. Gimana? Substitusi aja ya. Kalau Y-nya 1 berarti X-nya berapa? 2. 2 ya. Oke, kita masukkan ke persamaan. Jadi 4 kali X kuadrat. Berarti 4 kali 4 ya? 4. Ya, 4 kali 4 dikurang 2 kali X, 2 kali 2 ya. Jadi 4 ya. Lalu Y tambah 2X. Y-nya 1 ditambah 2X. Tadi 2X-nya 4 ya. Dikali 3 kali Y. Y-nya 1. 3 kali 1. 3 ya. Dibagi X tambah Y. 2 tambah 1. Ini 3. Dikali X kurang Y. 2 kurang 1. 1. Berikutnya. Sederhanain aja ya. Ada di atas ada penyebut pembilang ada 3. Tinggal kita coret ya. Terus ini 4 kali 4, 16. Kurang 4 berapa? 12 dikali 5 ya. Jadi hasilnya 60. Berapa? Sip. Mantap. Yang E ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada. Lanjut ya. Oke, pada gambar garis M dan N sejajar. Ya. Jika U tambah V tambah Y 200 derajat, U tambah V tambah Y ya 200 derajat. Nilai W tambah Z itu berapa? Nah, W tambah Z yang ini nih ya. W tambah Z. W tambah Z ada dalam satu segitiga. Nah, berarti enaknya pakai cari yang sudut ini aja nih. Sudut ini sama dengan sudut apa nih yang ini? Nilainya sama dengan sudut apa? V ya. V bertolak belakang ya. V bertolak belakang, betul. Nah, cari nilai sudut V-nya. Nah, V ada di sini nih. Ya. U tambah V tambah Y. Ya. U tambah V tambah Y. Sekarang ini Y nih, lurus ya. Sama dengan Z. Pelurus dengan Z. Z-nya sama dengan apa Z-nya? 180 min Y. Iya. Yang sehadapnya sama apa? Iya betul, 180 min Y. Z sehadap dengan apa sudutnya? Sama U ya? Ya berarti kan sama. Z sama dengan U sama. Ya nggak? Nah kan Z tambah Y 180 kan? Iya, berarti U tambah Y itu 180 kan? Ini kan berpelurus nih. Ini sama dengan U ya. Si U tambah Y itu 180 derajat. Nah, ini udah ada nih. U tambah Y itu 180 ya. Ya nggak? Berarti si V dari sini ya. 10. Nah, ditambah 180 kan jadi 200. Berarti si V-nya ya 20 ya. Oke, berarti tinggal kita masukin ke sini. Ya nggak? Jumlah sudut dalam segitiga kan 180 derajat ya. W tambah Z tambah V. Sorry, ini tambah ya. Tambah V itu 180 derajat. Si V-nya udah ada 20 ya. Yang ditanya W tambah Z. Jadi berapa W tambah Z? 160. Yoi.
Sip, mantep. 160 derajat. Ada yang kurang jelas? Yang lain pada puasa nih, puasa ngomong juga ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bilangan 2 pangkat 32 dikurang 1 dapat dibagi oleh dua bilangan antara 10 dan 20. Kedua bilangan tersebut adalah, oke, ada yang punya ide? Ingat kalau misalnya A sama dengan B kali C kali D ya. Berarti si A itu kelipatan B atau A itu kelipatan C ya. A itu atau juga bisa kelipatan D. Yang ditanya dua bilangan ya. Misalnya B sama C kita cari. Antara 10 dan 20. Ingat tadi yang selisih kuadrat ya. A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Itu sama dengan A tambah B dikali A min B ya. Kalau di sini 2, di sini pangkat 1 masing-masing. Kalau di sini pangkat 4, di sini pangkat 2 masing-masing. Separuhnya ya. Kalau pangkat 10, di sini pangkat 5 semuanya. Jadi kalau di soalnya A pangkat 32, separuhnya dibagi 2 jadi apa? 2 pangkat berapa? Halo? 16. 16 ya. Nah yang minusnya kita taruh depan aja, karena nanti kita bagi lagi. 2 pangkat 16 dikurang 1, dikali 2 pangkat 16 ditambah 1 ya. 2 pangkat 16 min 1 kita gunakan pakein lagi, diurain. Dibagi 2 jadi 2 pangkat 8 ya. Min 1 kita taruh depan jadi 2 pangkat 8 ditambah 1. Ini 2 pangkat 16 ditambah 1 ya. Yang positif biarin aja di belakang. Ini kita urain lagi. 2 pangkat 8 dibagi 2 jadi 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 min 1 dikali 2 pangkat 4 plus 1. Ini tetap ya. 2 pangkat 8 tambah 1, 2 pangkat 16 tambah 1. Oke, 2 pangkat 4 berapa? 16. 16. Kalau dikurang 1? 15. 15 ya. Nah, 16 ditambah 1, 17 ya. Ini biarin aja. Jadi, dua bilangan antara 10 20 yang merupakan faktor dari ini adalah ini ya. 15 dan 17. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Enggak ya? Oke. Lanjut ya. Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Jadi si Andi tuh belinya 10 pasang ya. Seharga 400.000 ya, 400.000. Sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000 per pasang. Nah, jual 7 pasang dijual 50.000 ya. 2 pasang dijual 40.000. 2 pasang dijual 40.000. Dan sisanya disumbangkan. Persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah, oke, diingat lagi persentase keuntungan itu kan untung dibagi beli dikali 100% ya. Untung itu kan jualnya dikurang belinya ya, dibagi beli dikali 100%. Ya. Berapa total harga penjualan? Silakan. $430. Yes, mantap ya. Ini 7 kali 50, 350. Ini 80 ya. Totalnya 430. Oke, betul. Jadi persen penjualannya 430 jualnya ya. Dikurang belinya tadi 400. Dibagi belinya 400 ya. Oke, dapat berapa nih? Eh, 100 bisa coret ya. Mau coret. Ini 30 kan? 30 dibagi 4. Berapa? 7,5 ya.
Jadi jawabnya yang A. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, kita ke soal berikutnya. Kok geser. Oke, soal berikutnya. Sebuah kantong berisi 15 bola yang diberi nomor 1 sampai 15. Sebuah bola diambil secara acak. Jika pengambilan pertama diperoleh bola bernomor 5 dan tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, kalau satu bola diambil, sisanya jadi Kurang. berapa? Nah, jadi 14. jadi 14 bola ya. Oke. Iya. Maka peluang terambil bola bernomor prima pada pengambilan kedua. Nah, bilangan prima berapa aja dari yang sisa bolanya? 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7. 7, 11, 11, 13. 13. 5 tadi udah diambil, nggak dipakai ya? Udah, ya. Ya. Oke. Cukup, ada berapa bola ini? Ada 5 bola ya. Berarti peluangnya berapa? Jumlah bola yang diambil, peluang kemungkinannya Yes. dibagi sampelnya. 5/14. Yes, 5/14. 14 karena tadi kan udah dikembaliin ya. Tidak dikembalikan. Oke, jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada, lanjut ya. Oke, barisan bilangan. 1, 4, 10. Terus yang ditanya, berikutnya 46, 94, 1, 90, 382. Ya, polanya gimana nih? Tambah kali 2. Ditambah kali 2. Tambah berapa? Tambah 3. Tambah 3. Terus kali 2-nya di mana? Tambah 2 kali 2. Gimana? Tambah 2. Hah? Gimana? Tambah kali 2. Tambah 1 kali 2. Tambah 1 itu 2 kali 2. Kalau di sini 4 tambah 1, 5 kali 2. Yes, boleh. Ya. Tambah 1, terus hasilnya dikali 2 ya. Kita berlima ngerjain soal ini, bisa semuanya benar, tapi caranya beda-beda. Tinggal pilih mana yang gampang ya. Oke, ini benar ya. Tambah 1 kali 2. Kalau ini kan 47 kali 2, 94. Betul, 95 kali 2. Sip, mantap. Jadi ini jawabannya berapa ya nih? 22. 22 ya. 10 tambah 1 kali 2. Oke. 10 tambah 1 kali 2. Jadi 22. Ya. Ada juga yang pakai selisih, boleh juga ya. Atau dikali 2 tambah 2 juga boleh. Ya, dikali 2 terus tambah 2. Ada yang selisih, misalnya ini 3, ini berapa nih? Ntar selisihnya nambah-nambah, itu boleh juga. Mana pilih yang gampang aja ya. Oke, lanjut. Ada barisan bilangan 3, 6, 9, 5, 25, 31, 24. Berapa bilangan berikutnya? Ini ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Ada yang udah dapat idenya? Kali 2 tambah 3 Kali 2 kurang 4. Wah, mantap nih. Kali 2 tambah 3 kurang 4. Kali tambah kurang gitu ya. Ini berarti Kali bilangannya. 5. Wah, keren. 6, 7, 8 ya. Jadi kali tambah kurang ya. Ini berarti kali lagi ya. Nah, ini barisan bilangan gini 3 operasinya sama ya. Iya. Jadi ini pasti sama nih. Kali ya. Jadi 24 dikali 8 itu berapa? 92. 192. Ya, mantap. E ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada, lanjut ya. Oke, pola bergambar.
X pada posisi ini. Ya. Gimana polanya? Gimana polanya? Sembilan kali 20 berapa nih? Sama nggak sama ini? 9 kali 20, 180. Ini juga sama. Ya, 12 kali 15. Berarti si 15 itu yang atas kita kaliin ya, 9 kali 20 dibagi sama yang bawah nih. Ya. 12 itu 3 kali 4 ya. 12 itu 3 kali 4, ini dibagi 3 jadi 3, ini dibagi 4 jadi 5. Nah, 3 kali 15. Ya. Cocok ya? Oh iya. Berarti ini juga sama nih. Coba 25 kali 12 dibagi 15. Ya, 15 itu 5 kali 3 kan ya? 25 dibagi 5, itu 5. 12 bagi 3, 4. Jadi hasilnya 20 ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ditanya X. X-nya pada posisi 72. Kalau dijumlahin semua nggak dapat 72 ya. 24 kurang 16. 24 kurang 16. Oh, sip, mantap. 24 kurang 16. Santai dong. Terus hasilnya gimana? 24 kurang 16. Terus? Kali 11. Kali 11 ya. Oke, yang ini dikurang ya, dikali 9. Berarti si X itu 24 dikurang 16, hasilnya kita kali 11 ya. Ini 8 dikali 11, 88. Oke, mantap. Ya, A ya. Oke, soal berikutnya. Bilangan asli P, Q, dan R. Di mana memenuhi P-nya lebih kecil dari Q dan lebih kecil dari R ya. Jadi yang paling besar R ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Oke, enaknya gimana kalau ngerjain soal gini? Ini bilangan asli nih. Ya. Bilangan asli mulai dari berapa? 1 ya. Iya, asli itu kan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kamu misalin aja nih 1, 2, 3 ya. Jadi 1 benar apa enggak? Benar. Ya, 1 P-nya kan 1 ya. 1 kuadrat lebih kecil dari Q kali R. 2 kali 3 ya. Benar. 6. Betul ya. Sip. 1 benar. Berarti mana yang pasti benar juga? Jawaban 3 pasti benar ya. Oke, kita cek yang kedua. P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat ya. Jadi 1 tambah 4. Apakah lebih kecil dari R kuadrat? R-nya 3 kuadrat itu 9. Betul nggak ini? Betul ya. Oke, 1, 2, 3 benar. Cek 4 ya. 4-nya Q kuadrat. Q kuadrat itu tadi 2 kuadrat ya. 4. Apakah lebih kecil dari P kali R? 1 kali 3. Tidak. Salah ya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A ya. 1, 2, 3 benar. Sip. Ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada lanjut kita. Duh, kok 20-nya kemana? Nah, 20-nya kok menghilang. Ya. Nah, itu deh. Oke, 20. Sebuah garis M melalui titik min 1,4. Dan tegak lurus garis ini. Di antara titik berikut yang dilalui garis M adalah gimana? Ingat kalau misalnya garisnya gini ya, 3X, saya contohin, 3X min Y sama dengan berapa deh misalnya. Kalau biasa ada yang suka ngerjain cari M, kalau sejajar M-nya sama, kalau tegak lurus, ntar M1 kali M2 sama dengan min 1 ya.
Atau cara praktisnya, kalau sejajar ini koefisiennya sama ya. Sama-sama, 3X min Y ya. Atau kelipatannya. Jadi kalau sejajar, koefisien dari yang ditanya, garisnya sama. Kalau tegak lurus, koefisiennya tukar tempat ya. 3-nya jadi koefisien Y, 1-nya jadi koefisien X ya. Koefisiennya tukar tempat. Nah, gimana tandanya? Kalau awalnya tandanya beda, 1 plus 1 min, maka yang tegak lurus jadi sama ya. Sama-sama plus atau sama-sama min. Kalau awalnya sama-sama plus, maka yang tegak lurus jadi beda ya. Oke, kalau di sini tegak lurus sama garis 2X plus Y, tukar tempat koefisiennya ya. X-nya jadi 1, Y-nya jadi 2Y. Ini awalnya kan tandanya sama nih, sama-sama plus. Jadi beda ya. Gitu. Nah, tinggal berapa konstantanya. Karena melalui titik min 1,4, kamu substitusi ya. X-nya min 1, dikurang 2 dikali 4. Ya, dikurang 8. Min 1 min 4 jadi min 9 ya. Nah, ini persamaan garis yang tegak lurus dengan ini dan melalui titik min 1,4. Nah, tinggal kita cek deh yang satu. Ya, 1 benar apa enggak? 1,5 dimasukin ke persamaan garis ini nih. X-nya 1, Y-nya 5. Min 2 kali 5, min 10. 1 dikurang 10? Tuh. Min 9 ya. Cocok ya? Ya nggak? 1 berarti benar. Kalau 1 benar, 3 pasti benar juga ya. Kita cek 2. X-nya min 3 ya. Dikurang 2 kali 3. Dikurang 6. Ini min 9 juga ya. Cocok ya. Jadi 2-nya juga benar. Kita cek yang 4. X-nya min 7. Kita substitusi min 7. Dikurang 2 kali 2 ya. Dikurang 4. Min 7 min 4. Min 11 ya. Jadi yang 4 nggak cocok. Ya. Jadi jawabannya yang 1, 2, 3. Ada yang kurang jelas nggak nih sama soal ini? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Pas. Oke, lanjut. Ayo, coba nomor yang ini. 1 dan 3. Wis, mantap. Gimana caranya tuh 1 dan 3? Yang bisa dibagi 15. Iya, mantep ya. Ini kan perbandingan laki-laki perempuannya 78 ya. Berarti kalau ditotalin, laki-laki tambah perempuan kan 15X lah, kelipatan 15. Ya, betul. Yang bisa dibagi, yang bisa kelipatan 15 ya. 60 dan 120. Kalau ini nggak bisa ya, nggak bulat. Ya, 1 dan 3. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Enggak. Enggak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika M adalah sebuah bilangan positif dan M lebih besar dari M kuadrat, manakah pernyataan yang benar? Oke, gimana nih? M-nya lebih besar dari M kuadrat. Gimana? Kalau M-nya kita pindahin kanan, jadi kan M kuadrat dikurang M ya, pindah jadi negatif. Tanda pertidaksamaan kita lihat dari sebelah kanan jadi lebih kecil ya. Ini sama-sama punya M nih, M-nya kita keluarin aja ya. M kuadrat dibagi M itu M dibagi M 1 ya. Nah, berarti pembuat nolnya 0 atau 1 ya. Kalau kita buat penyelesaian karena lebih kecil berarti M-nya di antara ya. Kalau lebih kecil di antara 0 dan 1. Nah, M di antara 0 dan 1, kalau misalin aja M-nya setengah ya. Misalnya M setengah. Yang pertama, setengah kuadrat berapa? 4. 1/4 ya. Apakah lebih kecil dari M? M-nya setengah. 1/4 Iya. apakah lebih kecil? Betul ya. Iya. 1 benar, 3 pasti benar. Gimana yang Nah. kedua? M-nya setengah tadi ya. Lalu si M dibagi 3. Setengah dibagi 3 jadi 1/6 ya. Apakah setengah lebih besar dari 1/6?
Hmm. Iya ya. Iya. Oke. Lemes banget. M-nya kan positif. Kalau dipangkatin 3 pasti positif juga ya. Jadi yang positif 1/8 apakah besar dari 0? Yo, iya juga ya. Jadi 1, 2, 3, 4 benar. Semua benar ya, yang A. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, perhatikan gambar. AD sejajar BC, sejajar EF. Jadi garis yang tegak nih, AD-nya tegak, sejajar semua ya. AD, EF, BC sejajar. Panjang AD-nya diketahui 16 ya. Berapakah panjang EF? Nah, ini waktu SMP kayaknya ada nih. Masih ingat nggak rumus EF? Kalau misalnya ini A, ya panjangnya A, ini panjangnya B. Ayo, ada yang masih ingat panjang EF? A kali B per A plus B. Sip, mantep. A kali B dibagi A plus B ya. Oke. Nah, A-nya udah diketahui, kalau B-nya diketahui kita bisa cari EF ya. Pernyataan yang pertama, AB-nya 18. Nah, kalau AB-nya diketahui bisa nyari EF nggak? Enggak. Nggak ya, ini nggak cukup ya. Nggak cukup. Oke, ke yang kedua. BC ya, sekarang BC itu B ya. Berarti kalau BC diketahui bisa ngitung EF? Bisa. Bisa ya pakai rumus ini ya. Berarti cukup. Oke. 1 nggak cukup, 2 cukup. Berarti jawabannya yang? B. B, ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya lanjut ke nomor berikutnya. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif, berapakah sisa pembagian dari 10 pangkat X tambah Y oleh 3? Berapa sisa pembagiannya? Bisa dihitung nggak nih kalau yang pertama diketahui X-nya sama dengan 5. X-nya sama dengan 5 berarti kan 10 pangkat 5 ditambah Y. Ini kalau dibagi 3 bisa kita hitung nggak sisanya? Kalau dibagi 3, ciri-ciri kelipatan 3 itu apa sih? Ciri-cirinya apa? Misalnya 1/5/3 gitu ya. Ini kelipatan 3 nggak nih? Hah? Iya. Iya. Kalau 801 kelipatan 3 nggak? Kelipatan 3 nggak? Iya. Iya. Caranya gimana kamu nentuin iya apa enggaknya? Dibagi Belakangnya gitu. angka 1. Belakang 1. Terus kalau 1, kenapa kalau belakangnya 1? Kelipatan 3, 3, 6, 9. Nah, 1 bukan kelipatan 3. Hah? 3 kali 9, 81. Oh, 3 kali 9, 27, Mbak. Ini kita jumlahin aja angka penyusunnya nih ya. 1 tambah 5 tambah 3 kan jumlahnya 9 ya. Ini 8 tambah 0 tambah 1, 9 juga. Nah, kalau jumlah angka penyusunnya ini kelipatan 3, maka bilangan itu kelipatan 3. Gitu ya. Bisa dipahami? Misalnya 2,000,000,007 ya. 2 tambah 7, 9. Berarti dia kelipatan 3. Gitu. Nah, untuk yang ini. Iya. Kalau 10 pangkat 5, ya kan jadi 1, 0-nya ada 4 ya. Karena ada 1. Ditambah Y. Bisa kita jumlahkan jadi kelipatan 3 nggak kira-kira? 1, 0, 0, 0, 0, 0, misalnya mungkin lebih banyak lagi. Tapi di sini Y-nya nggak tahu nih. Ya. C. Hah? Gimana? Ini karena Y-nya kita nggak tahu, kita nggak bisa nentuin ini apakah kelipatan 3 ya. Jadi ini nggak cukup ya. Iya. Nggak cukup. Kalau yang Y-nya 2.
Y-nya 2, X-nya berapapun, misalnya 10 pangkat X ditambah 2. Nah, jadi misalnya, bisa? Ya karena kalau ditambahin 1 tambah 2 kan jadi 3 ya. Jadi kelipatan 3. Jadi ini cukup yang 2 ya. Oke, 1 nggak cukup, 2 cukup. Berarti jawabannya yang B ya, bravo. 2 cukup, 1 nggak cukup. Ada yang kurang jelas? Oke, nggak ada. Lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar segitiga di bawah. Berapakah panjang BC? Kita mau disuruh hitung panjang BC berapa nih? Bisa dihitung nggak? Kalau yang diketahui pertama, AD-nya diketahui. Ini AD. Bisa nggak ngitung ini? Yang kedua, kalau sudut X-nya diketahui. Oke, ini kan pelurus nih ya. Jumlah sudut lurus kan 180. Berarti kalau yang titik ini berapa derajat nih? Halo? Kalau ini 2X, yang titik ini berapa derajat? 180 dikurang 2X ya? 2X. Iya. Nah, kalau ini misalnya YD ya. Misalnya Y. Ingat jumlah sudut dalam segitiga kan 180 ya. Jadi kalau kita tambahin, X ditambah Y, ya, ditambah yang ini ya. 180 dikurang 2X, itu hasilnya harus 180 kan? Di ruas kiri, ruas kanan ada plus 180, berarti kita bisa coret ya. 180, jadi tinggal 0 yang kanan. Nah, X dikurang 2X jadi apa? X kurang 2X? Min X ya. Kita pindahkan ke kanan, berarti Y-nya sama dengan X ya. Nah, berarti X sama Y itu sama. Kalau sama berarti segitiganya sama kaki kan ya? Nah, kalau sama kaki berarti kaki yang ini sama kaki ini sama ya. Nah, ini sama-sama 2X. Berarti ini juga sama ya. Bisa dipahami sampai situ? Nah, kalau diketahui AD kan yang garis 2 ini tadi ya. AD sama dengan BD sama dengan BC ya. Berarti panjang BC kita bisa cari ya. Ini berarti kalau AD-nya diketahui cukup ya. Cukup untuk menghitung BC. Gimana kalau sudutnya yang X-nya diketahui? Kalau X-nya misalnya 36 ya. Bisa nggak kita ngitung panjang BC-nya? Gimana? Cukup apa enggak? Contoh 2 segitiga sebangun ya. Misalnya sudut ini sama nih. Terus ada lagi yang segitiga yang lebih besar. Tapi sudutnya sama juga. Ini berarti kan sama-sama kaki ya. Keduanya sama-sama segitiga sama kaki. Apakah panjang ini sama? Enggak ya? Beda. Jadi kalau sudutnya jadi diketahui, ini nggak cukup untuk menghitung panjang BC ya. Oke, jadi kalau 1 cukup, 2 nggak cukup, jawabannya mana yang tepat? Yang A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Oke, berapakah nilai A? Bisa nggak dihitung kalau cuman diketahui AB sama dengan 12? Bisa dihitung nilai A nggak? Enggak. Nggak cukup ya? Hah? A sama dengan berarti B-nya turun ke bawah ya. A sama dengan 12 dibagi B ya. Nilai A-nya tergantung dari B ya. Makin besar B-nya, A-nya makin kecil. Makin kecil B-nya, A-nya makin besar. Berarti yang 1 nggak cukup ya? Enggak. Nggak cukup. Nggak cukup. Oke. Pernyataan yang kedua. A-nya 24 dibagi 3B. Cukup nggak hitung nilai A-nya? Ini sama-sama kita bagi 3 aja ya. Berarti 8 per B. Cukup nggak? Untuk menghitung nilai A. Hah? Ini kan mirip-mirip sama yang sama yang A1. Iya, nggak cukup juga ya.
1 nggak cukup, 2 nggak cukup. Kalau kita gabung gimana? Kalau kita gabung persamaan 1 sama persamaan kedua, bisa nggak kita ngitung nilai A-nya? Hah? Persamaan 1 tadi kan A kali B 12. Bisa ya? Persamaan kedua A kali B sama dengan 8. 8. Bisa. Hah? Bisa nggak ngitung Enggak, nilai A? enggak tahu. Iya, karena ini kan masa A kali B 12, A kali B 8. Berarti kan dua persamaannya berbeda ya. Iya. Oke, jadi digabung juga nggak cukup. Jadi jawabannya yang mana? Oke, mantap. Sip. Ada yang kurang jelas? Nggak ada, kita lanjut ya. Ke nomor berikutnya. Ani membeli 16 kg buah A seharga 89.000. Si Ani belinya 16 kg A, itu harganya 89.000 ya. Ribunya saya nggak usah tulis deh. Lalu yang B, dan 24 kg B, harganya 129.000 ya. Manakah hubungan antara P dan Q? Si P itu harga si A, si Q Bagi. harga si B. Dibagi ya? Ya, bagi Jadi P-nya berapa? 89 bagi 16. Ya, 89 dibagi 16. Kalau si B-nya atau Q-nya? 29 dibagi 24. Nah, 89 bagi 16 berapa? Perkalian 16. 16 dikali berapa di sebelum 89? 5 ya? Kalau 5 kan 80 kan? Sisanya berapa? Iya. 89 kurang 80? 9 ya? Koma, iya. 9 per 16. Nah, kalau koma kan ribet. Gini aja nih ya. Oke. Kalau yang B-nya? 129 dibagi 24. 5 juga. 5 juga. Oke, 5 kali 24 itu berapa? 120. Berarti sisanya berapa? 129 kurang 9 ya. Nah, tinggal lihat belakangnya aja nih. 9 per 16 sama 9 per 24. 9 per 16. Lebih? Besar. Yep, betul ya. Jadi P itu lebih besar dari Q. Jadi jawabnya adalah yang A ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Nggak ada ya. Oke, lanjut. Ini pesertanya banyak, suaranya dikit. Oke, lanjut. Pada fungsi linear, fungsi 3 sama dengan min 1. Ini ada. Kalau fungsi linear kan biasanya fx sama dengan ax tambah bd misalnya gitu ya. X-nya ini fx-nya ya. X-nya 3, ininya min 1. Terus pada saat X-nya min 1, ininya 7. Nah, P adalah fungsi min 4. Gimana cara nyarinya? Halo? Gimana? Boleh kamu masukin persamaan ini juga boleh ya. Yeah. Fungsi 3, X-nya 3. Fungsi 3, X-nya 3 berarti 3A ditambah B sama dengan min 1. Min 1. Terus kalau fungsi min 1? X-nya diganti min 1. Min A ditambah B sama dengan 7 ya. Langkah berikutnya apa? Eliminasi. Kita min. Kurang ya. Karena kurang min jadi 4A. tambah. Oke, 4A berapa? Min 8. Min 8. Berarti si A-nya? Min 2. Min 2. Iya. Kita masukin ke sini ya, substitusi. Jadi 2 kan, min ketemu min jadi 2. 2 ditambah berapa jadi 7? 5 ya. Berarti si fungsi X-nya adalah A-nya kan min 2. Min 2X ditambah B, B-nya 5. Oke, yang ditanya kalau yang P-nya itu F min 4. Berapa F min 4? Si P. 13. Ya, min 4 kali min 2, 8 ya. 8 tambah 5, 13. Sip, mantap.
P-nya 13, Q-nya 13. Berarti Sama hubungannya dengan. sama ya. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya. 2 buah persegi panjang. Yang satu luasnya 50, yang satu luasnya 40. Yang ini 50 ya, yang ini 40 ya. Luas daerah yang tidak diarsir itu 30. Yang tidak diarsir berarti yang di sini ya. Manakah hubungan P dan Q? P-nya luas yang diarsir. Nah, si P yang di tengah-tengah ini yang diarsir. Q-nya 30. Oke, masih ada yang ingat nyari luas yang diarsir? Ada yang ingat nggak? Nggak ingat. Ada. Ayo, yang ingat apa? Nggak ada yang ingat. Luas yang diarsir itu, luas yang diarsir ya. Itu kan luas 1 ditambah luas 2 dikurang luas yang tidak diarsir. Terus dibagi 2 ya, dibagi 2. Ini waktu SMP juga ya sama ya. Oke, berarti si P-nya luas satunya berapa? 50 ditambah 40 dikurang 30 terus dibagi 2. Nah, si Q-nya 30. Berapa jadi? P-nya berapa? 60 per 2, 30. Yoi, P-nya 30 betul. Jadi hubungannya? Sama dengan C ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Lanjut. Ya, coba dulu. Gimana idenya? Ada yang punya ide gimana kerjanya? Ini kadang-kadang dimasukin titiknya mau X0, X1. Tapi kalau kita masukin coba misalnya X-nya 0, 1 dikurang dibagi min 1, oh ternyata nggak sama ya. Jadi nggak bisa dimasukin kalau bentuknya seperti ini ya. Coba diuraikan ya. Ada yang coba ngurain? Ini kita kali silang, X min 1-nya kali silang ke atas ya. Jadi X tambah 1 sama dengan X dikali X min 1 ya. Atau X kuadrat min X ya. Terus berikutnya gimana? Pindahin ke sebelah kanan semua. Pindahin ke sebelah kanan semua. X kuadrat. Terus ini pindah. Ini kan jadi min X ya. Min 2. Yoi, min 2X. 1 jadi min 1. Gimana cara nyari nilai X-nya kalau persamaan seperti ini? Bisa difaktorkan? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa difaktorkan, terus ada yang masih ingat waktu bab persamaan kuadrat mencari nilai X? Bisa difaktorkan, bisa menjadi bentuk kuadrat sempurna, atau rumus ABC, masih ingat nggak rumus ABC? X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kalau di sini rumus pakai rumus ABC, X12-nya berapa? Min B. Ini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 1 ya. Berapa min B? Min ketemu min 2 jadi 2 ya. Plus minus
akar B kuadrat. Min 2 kuadrat itu 4. Dikurang 4 kali A kali C ya. Min 4 kali 1 dikali min 1. Jadi plus 4 ya. Dibagi 2A. 2 kali 1. 2. 4 tambah 4, 8. Akar 8 ada yang bisa dikeluarin? 4 kali 2. Ya, 4 kali 2. 4-nya keluar jadi 2 akar 2 ya. Nah, ini kan semua kelipatan 2 ya. Kita bagi 2. 2 dibagi 2 jadi 1 ya. Plus minus, ini 2 bagi 2 jadi 1 juga ya. Plus minus akar 2. Nah, kita masukin deh yang ke yang P ya. P itu harga mutlak X dikurang 1 ya. Harga mutlak X-nya, ini kan X ini ya. 1 plus minus akar 2, lalu dikurang 1 kan? Dikurang 1. Ini si P ya. Si Q-nya akar 2. 1 dikurang 1, habis ya. Nah, ini kan plus minus. Harga mutlak kan jadi positif ya. Plus. Jadi akar 2. P-nya akar 2, sama dengan akar 2. Sama juga. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke teman-teman, ada yang tanya? Pak, nomor 17 dong Pak. Tadi saya ketinggalan. 17. Yang ini bukan? Iya Pak. Ada Pak. Makasih Pak. Oke. SS dong. Bagus lah. Ada lagi yang tanya? Bujangga, dekat karate, langsung kecatat nih. Ada yang ketinggalan katanya. Ada lagi yang kurang jelas? Mau ditambahin lagi soalnya? Itu artinya apa tuh? Apakah artinya iya? Oke. Nggak ada lagi. Ikut aja lah. Tanya Nabil, Pak. Tanya Nabil. Nabil yang mana Nabil? Bil. Ada. Ya. Ini kalau nggak saya stop, saya tutup nih. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan? Kalau memang nggak ada lagi, saya tutup nih. Oke, gimana teman-teman? Nggak ada lagi? Oke, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman atas pertemuan kita siang ini. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih banyak Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Selamat.